Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Oke, semoga masih tetap semangat Bapak Ibu ya. Ini kita mulai. Baik, yang kami hormati Kaprodi PPG UST Ibu Dr. Heri Malia Zulfiati MPD. Yang kami hormati Sekretaris Prodi PPG UST Bapak Irham Taufik MSc. Dan yang kami hormati pula tim pengelola, di sini sudah join bergabung. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Ini luar biasa setelah uji komprehensif dan hari ini terakhir 3 bidang studi dan alhamdulillah semua lulus ya Bu, atau ada yang belum memperoleh nilai? Ya, ini perlu dicek kembali di LMS masing-masing Bapak Ibu ya. Bisa dicek apakah sudah dinilai atau belum oleh para penguji. Ya baik, agar agenda kita hari ini adalah sosialisasi terkait dengan kegiatan PPL untuk PPG dalam jabatan. Mari kita awali dengan berdoa Bapak Ibu agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Oke, berdoa kami persilakan. Alhamdulillah, berdoa cukup. Bapak Ibu, kalau dilihat dari raut wajah ya masih tetap semangat ya, meskipun ini ya senyumnya juga masih lebar begitu. Atau ini ada disambi juga dengan kegiatan di sore hari. Biasanya kalau ibu-ibu yang baik itu kan di dapur ya, kalau di pagi sore hari ya. Nah ini, baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan susunan acara untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Yang pertama adalah sambutan, langsung paparan dari terkait dengan mekanisme PPL ya, PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua seperti apa, nanti akan mohon Bapak Ibu untuk menyimak dengan seksama ya, agar nanti kegiatan PPL-nya juga berjalan lancar meskipun nanti biasanya akan ada arahan dari para pembimbing PPL, tetapi sosialisasi ini sangat penting kiranya nanti jika ada pertanyaan atau masih kesulitan memahami begitu ya terkait dengan mekanisme PPL, silakan nanti Pak Sekprodi kami akan menjawab begitu ya, memberikan solusi atau menjawab bahkan ya nanti untuk semua pertanyaan. Oke, yang terhormat Bapak Irham Taufik MSc, waktu disilakan Bapak untuk paparan mekanisme PPL. Nggih, matur nuwun Bu Santa. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Nggih, yang kami hormati Ibu Kaprodi PPG, Ibu Dr. Heri Maria Zulfiati MPD. Mohon maaf, izin Bu Heri tadi sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga nanti mungkin akan menyapa Bapak Ibu di akhir setelah pemaparan saya. Gitu. Kemudian yang kami hormati pula Ibu GMP PPG, Ibu Santa Reskita MPD, beserta tim PPG, staf PU, dan tim admin. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, ya, dan juga guru pamong, serta tidak lupa para mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 ya. Ini memang hari ini baru selesai uji komprehensif harusnya ya kalau sesuai jadwal, tapi mungkin ada beberapa, mungkin kalau ada dosen yang belum selesai nanti kami akan tindak lanjuti gitu karena bersamaan akreditasi atau yang lainnya. Dan memang untuk pengunggahan nilai uji komprehensif paling lambat hari ini jam 23.59 sehingga nanti akan kami pantau. Ya, jadi kalau ada yang nilainya kurang dari itu, besok hari Rabu bisa ikut remedi gitu ya, karena pelaksanaan PPL-nya nanti akan dimulai hari Kamis tanggal 8, tapi penerjunannya hari Rabu. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berjumpa ya, bersilaturahmi kembali dalam rangka sosialisasi PPL ya bagi mahasiswa Dajab kategori 1 gelombang 2. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, ini PowerPoint yang disampaikan langsung dari pusat ya. Jadi memang alur kegiatan PPL itu dimulai dari pelaksanaan rencana aksi dan juga rencana evaluasi serta refleksi akhir dan juga rencana tindak lanjut. Jadi ada 2. Nah, kalau kita lihat dari dari alur ya, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu ini sudah masuk ke tahap uji komprehensif di sini. Nah, jadi langkah ke-8 besok kita hari Kamis tanggal 8 itu sudah masuk pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi atau praktik ya pembelajaran terbimbing dan juga nanti akan dilanjutkan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut penyusunan best practice-nya. Gitu. Jadi tinggal 2 langkah lagi Bapak Ibu, tapi ini walaupun 2 langkah waktunya cukup panjang ya, kira-kira 1 bulan lagi berakhir kegiatan PPG atau dalam tanda kutip itu ada kegiatan uji ada kegiatan PPL siklus 1 dan juga siklus kedua, nanti kemudian ada uji kinerja dan juga ada uji pengetahuan. Kemudian Bapak Ibu ini yang terkait uji komprehensif kemarin sudah disampaikan ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke PPL ya, izin ini. Nah, jadi di sini hari ke-27. Hari ke-27 di sini kegiatannya apa? Jadi hari ke-27 itu adalah hari Kamis ya, 8 Desember, yaitu kegiatannya pendahuluan. Nah, di situ Bapak Ibu dosen dan guru pamong melakukan koneksi ya. Bersama dosen dan guru pamong, mahasiswa melakukan koneksi dengan mendiskusikan desain pembelajaran inovatif yang telah disiapkan pada kegiatan pembuatan rencana evaluasi dan rencana aksi sebelumnya. Yang sudah dibuat perangkatnya saat pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi ininya persiapan perangkat, mengecek lagi perangkatnya ya, merevisi dan lain sebagainya. Apakah ada perangkat yang mungkin perlu disesuaikan dan lain sebagainya. Karena bisa jadi pada saat prakteknya nanti tiba-tiba karena kondisinya misal COVID atau apa mungkin jadi daring gitu ya. Kita tidak tahu ya, karena kemarin mahasiswa ada yang mungkin sudah membuatnya luring tapi karena kondisinya misal ada yang positif dan lain sebagainya sehingga dibuat menjadi daring. Kemudian juga di hari ke-27 atau hari Kamis besok itu para mahasiswa menyiapkan kelas pembelajaran, persiapan ruangan, sarana untuk merekam ya, misal menggunakan HP atau kamera ya, dan juga nanti juga ada Google Meet ya, HP atau laptop yang terhubung dengan dosen dan guru pamong untuk sit-in saat para mahasiswa praktik pembelajaran terbimbing ke-1 atau siklus 1. Nah, itu ya. Jadi monggo bisa dikomunikasikan dengan sekolah ya. Besok itu juga Bapak Ibu Kepala Sekolah itu juga diundang untuk ikut penerjunan PPL agar Bapak Ibu itu mengetahui. Nah, para mahasiswa jangan lupa menyampaikan undangan tersebut kepada kepala sekolah masing-masing untuk hadir pada kegiatan penerjunan PPL tersebut. Nih. Programnya apa? Tadi nggak ada. Nah, saya bilang di akhir. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, untuk hari berikutnya, hari ke-28 sampai 32, berarti ada waktu 5 hari, berarti 28, 29, 30, 31, 32, berarti hari
Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu ya, tanggal menyesuaikan itu para mahasiswa mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya. Nah, dengan urutan-urutan. Jadi intinya para mahasiswa praktik. Monggo bisa memilih tanggal berapa saja, tanggal mana saja. Berarti hari besok itu antara tanggal 9 atau tanggal 10 atau tanggal 12 atau 13 atau 14 silahkan. Mau praktik tanggal berapa ya, siapnya gitu ya, sesuai di sekolah jadwalnya. Nah, kemudian kegiatannya pertama melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan. Ini kemarin sudah Bapak Ibu lakukan pada saat menyusun perangkat rencana aksi satu set ya, ini pada tahap pengembangan perangkat. Kemudian menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalahnya. Gitu. Kemudian menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik. Kemudian membentuk kelompok kerja efektif ya, yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang heterogen, yang menunjukkan sumber belajar, objektif pengamatan dan lain sebagainya gitu. Kemudian membimbing siswa melakukan penyelidikan dan atau studi referensi guna memperoleh jawaban atau solusi permasalahan masing-masing kelompok. Tugas Bapak Ibu dosen pada kegiatan itu hari ke-28 sampai di kedua atau hari Jumat sampai hari Rabu adalah sit-in, mengobservasi, mereview, dan membimbing saat mahasiswa ini. Monggo bisa menggunakan Google Meet atau Zoom yang dibuat oleh mahasiswa. Pada kali ini Bapak Ibu mahasiswa tidak perlu merekam untuk sit-in dosen. Yang direkam Bapak Ibu adalah pembelajaran yang langsung secara luring, itu silakan direkam. Kalau yang menggunakan Zoom atau Google Meet, kalau mau direkam itu bagus. Jadi Bapak Ibu punya cadangan video yang lain gitu. Para dosen dan guru pamong nanti harapannya juga ada dokumentasi terkait dengan perekaman, minimal itu screenshot ya. Begitu. Monggo secukupnya Bapak Ibu dosen, karena mahasiswa prakteknya kan 4 JP gitu ya selama untuk siklus 1 ini atau rencana aksi 1, monggo secukupnya. Kalau memang 2 JP sudah merasa cukup ya, sudah terwakili, ini silakan nanti untuk lebih lengkapnya bisa melihat rekaman asli. Karena pada saat Monef kemarin kami juga diminta mana bukti bahwa dosen itu melakukan sit-in. Nah, itu salah satunya dengan rekaman atau screenshot yang bukti bahwa Bapak Ibu itu mengikuti sit-in di sekolah. Maksudnya sit-in secara daring di sekolah. Kemudian apa namanya itu? Jadi secara daring ya. Kalau misalkan memungkinkan secara luring, monggo. Kalau misalkan di sini ada mahasiswa ternyata orang Jogja ya, kayak kemarin kategori 2 itu ada yang dari SD Negeri Pandean ya, SD-nya seberang UST. Nah, itu mahasiswa kategori 2 itu walaupun PPG-nya daring, kalau misal ingin luring silakan kalau memungkinkan. Kemudian mengarahkan kelompok diskusi untuk menganalisis atau memaknai, menyimpulkan hasil penyelidikan, serta mengarahkan kelompok untuk melakukan evaluasi atau refleksi diri itu selama 5 hari itu. Nah, tagihannya apa? Yaitu desain praktik pembelajaran inovatif, itu tadi ya, perangkat dan juga tadi rekamannya. Nah, kemudian hari berikutnya itu adalah melakukan penilaian proses dan hasil belajar ya, assessment. Jadi para mahasiswa itu setelah praktek itu harap menyebarkan angket, wawancara dan lain sebagainya ke siswa atau ke guru atau teman yang sit-in atau guru pamong boleh. Kan kemarin sudah menyusun rencana evaluasi ya hari Kamis kemarin. Nah, itu silakan diterapkan saat PPL, saat setelah mengajar. Jadi para mahasiswa itu kan ada jurnal refleksi guru siswa. Nah, monggo teknisnya. Kalau mau di print silakan, berarti siswa nulis ya sebagai jurnal refleksi ya. Nah, nanti Bapak Ibu analisis gitu. Kira-kira rata-rata siswa itu tanggapannya seperti apa? Apakah senang dengan pembelajaran Bapak Ibu ataukah bagaimana, tergantung instrumen Bapak Ibu yang sudah dibuat. Begitu juga Bapak Ibu guru yang praktek juga melakukan refleksi ya, jurnal refleksi diisi
bagaimana perasaannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya itu juga diisi ya sebagai refleksi diri. Kemudian Bapak Ibu juga menyebar angket keterlaksanaan atau observasi ya oleh guru pamong atau guru yang membantu merekam atau teman yang membantu rekam diminta mengisi. Dan juga menyebar angket. Misalkan dulu ada masalah motivasi belajarnya rendah. Kan kemarin sudah membuat angket ya terkait dengan misalkan untuk mengecek motivasinya. Nah, itu disebar ke siswa kira-kira setelah pembelajaran itu motivasinya itu meningkat atau tidak gitu. Dan untuk artefak hasil belajar itu tugas-tugas LKPD, tugas-tugas kuis atau tugas-tugas ulangan, tes ya yang dulu Bapak Ibu buat di rencana aksi 1 atau 2 pada saat tahap apa namanya itu apa namanya itu yang membuat instrumen penilaian ya. Nah, atau instrumen evaluasi itu kan dibagikan ke siswa saat pembelajaran. Nah, itu silakan dikoreksi. Kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Apakah mereka mencapai KKM, lulus atau rata-ratanya berapa? Nah, itu silakan dibagikan setelah selesai mengajar. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengoreksi dan juga ini nanti hari ketiga 3 dan 34 itu menganalisis hasil penilaian siswa dan menyimpulkan hasil penilaian. Nah, jadi hasil proses dan hasil penilaian pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Jadi itu ya Bapak Ibu intinya 2 hari setelah berarti hari apa? Kamis dan Jumat minggu depan itu para mahasiswa menganalisis kira-kira hasilnya seperti apa gitu ya penilaiannya. Apakah rata-rata siswa senang atau bahkan sebaliknya dan lain sebagainya itu dianalisis. Direkap, dianalisis, dan dibuat dalam bentuk paragraf. Itu nanti penting ketika Bapak Ibu membuat presentasi gitu ya. Jadi ketika presentasi refleksi itu bisa mengambil dari kegiatan aktivitas ini. Kemudian aktivitas berikutnya, para mahasiswa 2 hari berikutnya adalah mengedit dan mengunggah video. Itu hari Sabtu dan Senin. Minggu depannya lagi. Itu menjadi 10-15 menit. Dari yang tadi dipraktekkan 4 JP tadi, ya misalkan PGSD langsung 4 JP itu, atau yang lain juga sama, misal mau 4 JP. Nah itu edit ya, itu menjadi 10-15 menit yang berisi dari kegiatan pembukaan awal ya inti dan penutup atau akhir ya secara proporsional. Nanti ada contohnya video yang sudah diedit gitu. Nah, nanti tugas dosen dan GP mengarahkan. Kegiatan editing ini juga tidak harus dilaksanakan hari ke-35, 36, bisa sebelum ini. Misal mahasiswa A itu kan prakteknya bisa mulai hari Jumat atau Kamis, boleh sih sebenarnya kalau sudah siap ya. Jumat atau Sabtu, misal prakteknya Jumat. Nah, ketika sudah praktek Jumat, setelah praktek itu mau sambil nyicil editing video juga silakan, boleh ya. Atau Sabtu atau pas Minggu juga boleh. Jadi tidak harus menunggu jadwal hari ke-35 sampai 36. Yang penting hari ke-36 ini sekitar tanggal 19 ya. 19 Desember itu apa namanya itu Bapak Ibu harus sudah selesai editingnya. Kemudian 3 hari berikutnya 37, 38, 39 aktivitasnya apa? Yaitu para mahasiswa menyusun presentasi untuk refleksi hari ke-37. 38 dan 39 itu presentasi refleksi di kelas, yaitu misalkan dibagi karena ada 9 mahasiswa, misalnya satu kelompoknya, maka nanti ada apa namanya itu misal 4 mahasiswa presentasi di hari ke-38 dan 30 apa namanya? Sisanya 4 atau 5 siswa presentasi di hari ke-39. Hari ke-39 juga saat presentasi bisa digabung ini sekaligus refleksi keseluruhan untuk rencana aksi 1 begitu. Ini sudah selesai ya untuk kegiatan siklus 1-nya. Nah, jadi produknya nanti ada PPT bahan refleksi. Tugas guru dan juga dosen
Intinya memberikan arahan, ya, menanggapi, kan Bapak Ibu juga sudah ceritain kira-kira apa namanya itu bagaimana gitu ya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian dosen bersama guru juga harapannya melakukan konferensi bersama mahasiswa saat refleksi sekaligus memberikan feedback. Tahapan-tahapan konferensi nanti kami kirimkan ya, yang intinya di situ dosen memimpin jalannya refleksi, kemudian mahasiswa mempresentasikan refleksi yang sudah dilaksanakan, kemudian nanti baru guru pamong dimintai tanggapan ya terkait dengan pemaparan refleksi mahasiswa, dikonfirmasi apakah sesuai atau betul atau bagaimana. Nanti kalau sudah baru dosen memberikan penguatan gitu dan memberikan tambahan terkait dengan hasil refleksi yang dibuat dosen dan juga sudah konfirmasi guru pamong. Kemudian untuk hari ke-40 sampai 52 ini kegiatannya berulang seperti rencana aksi 1, hanya saja para mahasiswa itu melaksanakan rencana aksi kedua. Ya, oke, Bapak Ibu, ini untuk kegiatan sampai hari ke-52 saya stop dulu. Sekarang kita coba lihat di Excel ya. Nah, untuk kegiatan di Excel di sini. Nah, untuk kegiatan PPL, nah di sini juga sudah jelas ya Bapak Ibu, sinkronusnya itu ini sangat bisa dikatakan sangat bisa santai ya, karena selama 27 sampai 39 itu 13 harian itu satu siklusnya, sinkronus wajibnya itu hanya 1, 2, 3, hanya 3 kali ya. Yang pertama itu adalah pengantar, di sini perbaikan perangkat, persiapan dan lain sebagainya, pengondisian, ini pengecekan kesiapan PPL 1, kemudian nanti sinkronusnya lagi atau web meetingnya lagi itu pengantar refleksi ya, mengarahkan mahasiswa menyusun refleksi, dan sinkronus terakhir itu ini satu lagi itu adalah presentasi terkait dengan hasil refleksi PPL 1. Nah, untuk hari ke-40 sama 52 hampir sama kegiatannya, sama persis ya. Nah, itu. Jadi sinkronusnya hanya 3 kali selama 13 hari Bapak Ibu wajibnya. Kalau Bapak Ibu mau sinkronus setiap hari, monggo gitu ya. Tapi kan sit-in juga sebenarnya kita sinkronus ya, hanya saja kita tidak menyampaikan apa-apa. Kemudian ini terkait dengan praktiknya ya, di sini juga sudah ada keterangannya untuk yang dari Excel ya, aktivitas mahasiswa seperti yang tadi saya sampaikan, jadi persepsi dulu, membentuk kelompok dan lain sebagainya ini sampai selesai. Kemudian untuk peran dosen di sini ini juga sama seperti yang tadi saya sampaikan di PowerPoint ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke LMS ya Bapak Ibu. Ini selalu saya sinkronkan semuanya agar Bapak Ibu itu komprehensif begitu ya, mencermatinya di semua langkah atau di semua sumber gitu ya. Oke, misalkan di sini masuk ke LMS-nya tampilannya. Mana ini? Ya. Misal saya masuk ke LMS. Nah, oke, misalkan sebentar Bapak Ibu, ini masih pakai akun Ferry. Sebentar. Nah, di sini untuk tampilan dari LMS, kita masuk, kemarin kan uji kompre ya. Nah, kita masuk ke praktik pengalaman lapangan. Kemudian kita masuk ke langkah ke-8 yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, ini isinya adalah PPL 1 dan PPL 2. Nah, kalau kita cermati di sini, nah ini sudah ada keterangan. Jadi tidak seperti kemarin di tahap pengembangan perangkat atau pendalaman materi. Jadi kan kalau tahap pendalaman materi sama perangkat kan enak ya, di LMS itu sudah jelas
per hari-harinya, hari ke-27, hari ke-28 gitu misalkan. Kalau di sini langsung rekapan. Jadi untuk perangkat pembelajaran 1 atau siklus 1 ini dilaksanakan 13 hari, yaitu dari hari ke-27 sampai 39. Nah, di sini kegiatannya yang itu web meeting pertama di sini ya Bapak Ibu. Web meeting. Jadi kegiatan web meeting ini bisa dilakukan hari Kamis untuk mengecek perangkat. Dan kami himbau dari Prodi juga mengadakan penerjunan dengan kelompok ya kepala sekolah masing-masing, karena itu menjadi nilai plus bagi para kepala sekolah untuk mengeratkan silaturahim kita, walaupun sudah penerjunan dengan secara besar gitu. Tapi kalau kita penerjunan secara khusus dengan kelompok yang dibimbing dengan guru pamong dan dosen yang sesi kedua itu ya, siklus kedua itu akan mengeratkan. Jadi para kepala sekolah itu akan senang sekali kalau memang diminta untuk mungkin menyampaikan langsung gitu, bertemu, karena kalau yang besar kan tidak ada kesempatan untuk menyampaikan dan lain sebagainya kalau pas penerjunan oleh Bapak Rektor. Jadi kalau di sini seperti kalau Bapak Ibu dosen cermati itu seperti saat magang gitu ya, Brosida magang 3 atau yang lainnya. Tapi walaupun sudah ada penerjunan dengan rektor secara umum, tapi para dosen juga ke sekolah gitu ya, penerjunan gitu, ibaratnya gitu. Karena ini daring, jadi bisa langsung kolektif, cukup sekali penerjunan khusus kelompok itu. Nanti para kepala sekolah ya bersama guru pamong dan juga dosen dan mahasiswa itu bisa ikut penerjunan agar lebih intensif begitu ya, terkait dengan izin dan lain sebagainya. Takutnya ada beberapa kepala sekolah yang mungkin tidak mengizinkan atau yang lainnya gitu ya. Dulu pernah dialami pada saat Dajjal 2020 dan lain sebagainya, itu ada sekolah yang mungkin agak kurang support terhadap mahasiswa PPG sehingga masalah LCD dan lain sebagainya itu dipermasalahkan. Nah, itu penting sekali untuk menjalin silaturahim ataupun menjalin keluarga dengan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, gitu. Nah, nanti kegiatannya di hari pertama ini web meeting ya, berarti hari Kamis web meeting. Monggo untuk PPL ini tidak ada time span ya Bapak Ibu, artinya secukupnya web meetingnya mau 1 jam, 2 jam, kalau memang dirasa sudah cukup, monggo. Nah, nanti per kelompok ya, satu kelas dibagi 4 kelompok. Nanti saya tunjukkan jadwalnya. Nah, kemudian nanti para mahasiswa itu ini mengunggah ya setelah web meeting, nanti setelah memperbaiki perangkat. Jadi para dosen dan guru pamong bisa mereview perangkat ya, bisa mengecek kembali. Mungkin para mahasiswa diminta bisa sampel atau semuanya untuk presentasi kesiapan perangkat gitu ya, dicek lagi di sini ya. Kalau biasanya saya sampel beberapa gitu, nanti diberi masukan, disesuaikan dan lain sebagainya dengan kondisi yang realnya. Baru nanti para mahasiswa diminta mengunggah ini perangkat pembelajaran ke-1 ya di 8B1 ya. Nanti para dosen dan guru pamong menilai di sini. Kalau di sini guru pamong sudah berkewajiban menilai ya untuk tahap PPL ini. Jadi dosen juga menilai, di sini ada kurung buka dosen, guru pamong juga menilai khusus pada saat PPL. Karena untuk PPL ini porsi dosen dan guru pamong sama-sama 50%. Dosen juga 50%, perannya guru pamong juga 50% atau sama-sama 100%. Beda pada tahap sebelumnya, pendalaman materi atau pengembangan perangkat, bobotnya berbeda ya, dosen 60%, guru pamong 40%. Tapi kalau yang ini sama gitu ya, dari segi honor dan lain sebagainya itu antara dosen dan guru pamong itu sama persis begitu. Jadi monggo dosen dan guru pamong komunikasi yang baik agar bisa berjalan ya, jangan sampai hanya dosen yang web meeting atau apa, tapi guru pamong juga ini. Tentunya dengan komunikasi yang baik. Kalau memang beneran guru pamong tidak bisa ya monggo di masalah jadwal dan lain sebagainya bisa didiskusikan lah, saya kira ya. Kalau PPL lebih santai, bisa siang hari, sore monggo. Yang penting sebelum jam 17 lah kalau bisa, dia tidak sorean. Kemudian para mahasiswa, guru pamong dan dosen mohon juga diskusi di ruang kolaborasi pelaksanaan praktik PPL 1. Jadi diskusi kira-kira hari Kamis itu
para mahasiswa itu share link Google Meet di sini ya, biar terekam. Para mahasiswa bisa share link, misalkan Bapak Ibu berikut link Google Meet untuk bergabung. Nah, saya kira diskusi sudah bisa semua ya para mahasiswa, karena ini sudah sampai tahap PPL. Nah, nanti guru pamong dan dosen bisa mereply atau berkomentar gitu. Misalkan, G, terima kasih atau apa, atau mungkin mereka konsultasi di perangkat yang sudah direvisi atau apa di sini juga monggo ya. Jadi di sini lahan untuk diskusi ya secara asinkronus. Nanti dosen juga menilai untuk pelaksanaan PPL-nya. Nah, begitu juga terkait dengan rekaman asli ya, itu juga diunggahnya di sini. Misalkan mahasiswa sudah selesai praktek mengajar terus direkam. Nah, link rekamannya itu diunggah di sini. Nah, nanti bisa didiskusikan gitu. Misalkan terkait dengan rekaman ya, nanti bisa diunggah di sini biar terarsip. Rekaman, link untuk merekam itu diunggahnya di 8C. Nanti sudah kami sudah buatkan ini. Kemudian di ruang kolaborasi editing. Nah, ini nanti khusus editing video nanti diskusinya di sini. Jadi para mahasiswa boleh konsultasi editing video secara asinkronus di sini. Misalkan mengeditnya kan 10 sampai 15 menit. Kalau baru sampai 30 menit atau 20 menit misal mau konsultasi atau sudah jadi mau dikonsultasikan, di sini silakan Bapak Ibu ya. Jadi atau trik-trik editing video atau apa silakan bisa dikonsultasikan ya. Kalau mau web meeting ya silakan monggo ya. Nah, nanti kalau sudah selesai di hari ke-36 tadi para mahasiswa wajib mengunggah linknya saja. Linknya boleh dalam bentuk Drive atau boleh dalam bentuk YouTube. Itu diunggah di sini ya, di yang open access produk yang sudah diedit. Nah, terkait dengan kriteria editingnya, kami nanti ada contohnya. Pastinya ada logo UST dan juga logo Kemendikbudristek. Kemudian juga ada pembukaan, ada tulisan-tulisan keterangan gitu ya. Misalkan ini pembukaan, ini fase orientasi apa gitu ya dan lain sebagainya. Jadi fase-fase PBL atau PJBL itu ada tulisan di layar video itu ya, keterangan video dan sampai penutup dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian para dosen dan guru pamong juga menilai di sini produknya video yang sudah diedit di sini. Dosen menilai di 8D2, guru pamong menilai di 8D3. Kemudian terkait dengan nanti kalau sudah selesai hari ke-37-nya, para mahasiswa, guru pamong, dan dosen ini melaksanakan pengantar refleksi, ya, menjelaskan cara-cara menyusun refleksi. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian mengisi refleksi juga di LMS, dosen dan guru pamong serta mahasiswa di sini ya. Jangan lupa sudah ada pertanyaannya, silakan diisi saja gitu. Nah, kemudian nanti dipresentasikan di 8F. Nah, jadi itu ya yang aktivitasnya. Baru pembelajaran kedua juga siklusnya sama ya, selama 13 hari para mahasiswa pertama share link untuk bergabung Google Meet-nya di sini gitu. Nanti kami pantau ya melalui grup WhatsApp dosen atau DPL atau grup pamong serta mahasiswa agar nanti bisa sinkron gitu ya. Setiap harinya dari sebelumnya misalkan ini 5 hari ke depan ini kegiatannya sehingga agar bisa seragam. Kemudian para mahasiswa juga nanti ini untuk siklus kedua mengunggah perangkat. Kemudian di sini juga menyampaikan diskusi terkait dengan link untuk sit-in dosen tampilkan di sini, sama link perangkat dikonsultasikan, sama link rekaman asli di sini. Baru untuk editingnya di sini di 8i Bapak Ibu. Baru kemudian para mahasiswa mengedit yang sudah fix di 8i1 ya. Nanti dosen dan guru pamong berkewajiban menilai produk atau video yang sudah diedit. Baru kemudian PPL refleksi untuk siklus 2 pengantar, mahasiswa mengisi refleksi. Lalu terakhir para mahasiswa itu presentasi di sini di hari ke-51-52. Baru terakhir nanti para dosen dan guru pamong mengisi 8i penilaian proses dan kegiatan 8.
Nah, itu kemudian yang paling terakhir ya, sekaligus ini saya lanjutkan. Nanti ada refleksi akhir komprehensif dan rencana tindak lanjut. Jadi di sini Bapak Ibu mahasiswa diminta membuat mengisi LK 3.1 yaitu best practice ya, praktik baik, praktik terbaik apa yang sudah dilakukan selama PPL. Nah, itu nanti ada contohnya di PPT ya. Jadi para mahasiswa nanti ada Vikon ya dengan guru pamong dan dosen, kemudian diskusi terkait pengisian LK 31, kemudian nanti presentasi ya, rencana tindak lanjutnya juga, sama para mahasiswa ada kewajiban mengunggah RTL-nya atau mengunggah itu LK 3.1-nya itu di media sosial ataupun di ini ya, akun belajar gitu ya. Nah, kemudian nanti para dosen mengisi ini proses penilaian kegiatan. Jadi pada kegiatan PPL ini para mahasiswa tidak perlu membuat laporan PPL seperti Dajab 2021-2020 gitu ya, karena ini ada prodi fisika yang baru tahun ini, bukan tahun ini, maksudnya yang baru gitu ya, untuk yang model baru ini, dan PVTM teknik mesin yang benar-benar baru begitu ya untuk PPG ini. Nah, itu Bapak Ibu serangkaian PPL sekitar 31 hari Bapak Ibu aktivitasnya. Kemudian nyambung lagi, izin saya share screen terkait dengan PowerPoint. Nah, ini. Jadi ini tadi ya. Nah, ini penilaiannya, jadi dilihat dari RPP-nya, sistematikanya, dan lain sebagainya ini. Penilaian untuk perangkatnya kan dinilai lagi nih di tahap PPL. Nah, kemudian, nah terus selanjutnya, mana ini? Nah, ini untuk pelaksanaan rubriknya juga ada di LMS, ada di sini juga ya, di PPT ini keterampilan membuka, menutup, pemanfaatan waktu. Nah, ini manajemennya ya. Kemudian variasi, interaksi, intonasi suara, nah dan lain sebagainya. Nanti bisa dicermati ya Bapak Ibu, nanti kami kirimkan. Sebenarnya ini dulu pas penyegaran atau orientasi juga sudah ya PowerPoint ini. Nah, kemudian keterampilan menutup pembelajarannya ya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk refleksinya. Nah, ini untuk refleksi LK 3.1-nya yang intinya itu kalau mau skornya 4 itu ini ya, menyusun refleksi sesuai isi refleksi dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, nah para mahasiswa itu nanti tadi seperti yang kami sampaikan itu mengisi best practice ya, cerita praktik baik. Nah itu di akhir siklus, di akhir setelah siklus kedua gitu ya, 5 hari terakhir gitu. Jadi di situ menggunakan metode STAR. Nah nanti ada formatnya, nanti kami kirimkan ya kalau sudah mendekati. Seperti sekarang yang kategori 2 itu besok sudah mengisi LK 3.1 best practice ya, mereka itu yang PPG Daljab kategori 2, mereka sudah mau UKIN dan UKM PPG, tapi pas akhir-akhir PPL ini. Yaitu STAR itu adalah S-nya itu adalah situasi, T-nya tantangan, A-nya aksi, R-nya itu refleksi hasil dan dampak. Nah, nanti para mahasiswa itu mengisi ya praktik baik. Nah, di sini yang pertama situasinya, yaitu kondisi, situasi itu diisinya adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab? Misalkan yang tadinya itu motivasinya rendah atau literasinya rendah, numerasinya rendah, misal kalau yang SD itu belum bisa baca. Nah, setelah PPL tadi, setelah kemarin PPL 2 siklus, ternyata anak itu jadi bisa baca. Itu berarti best practice. Atau yang tadinya sudah belum bisa menghitung pecahan, perkalian, atau pembagian pecahan, setelah melaksanakan PPL tadi, para siswa jadi bisa. Minimal bisa dilihat dari yang tadinya mungkin rata-rata atau ketercapaiannya itu baru di bawah 50%, sekarang setelah PPL itu meningkat jadi di atas itu sudah praktik baik. Bisa diceritakan. Tapi itu tidak harus baik sebenarnya ya hasilnya ya, kita lihat.
tantangannya apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat begitu. Nah, ini juga dituliskan. Kemudian aksinya, langkah-langkah yang dilakukan, misalnya menggunakan PBL, menggunakan video pembelajaran, menggunakan LKPD berbasis apa gitu dan lain sebagainya ini. Kontekstual. Nah, siapa saja yang terlibat, apa sumber daya dan seterusnya. Ini saya kira ada di semua rencana aksi atau rencana evaluasinya ya. Kemudian refleksinya, bagaimana dampaknya setelah dilakukan. Apakah efektif PBL itu atau PJBL itu? Bisa meningkatkan motivasi tidak misalkan, atau bisa meningkatkan literasi, numerasi sesuai ke masalah yang dulu diidentifikasi. Bagaimana responnya dan lain sebagainya ya. Apa menjadi faktor keberhasilan ya? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Itu nanti bisa diceritakan di tahap ini STAR ya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Bentar. Ini sudah selesai ya. Sebentar, saya ada sih yang contoh, tapi ini masih lama ya. Nanti saja kami berikan contoh untuk yang ini startnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan LMS tadi juga sudah, Excel sekarang ya, karena ini semua harus disampaikan secara komprehensif ya. Nah, di sini untuk Excel, nah, hari ke-40 sampai ke-52 tadi udah ya. Nah, ini mulai dari refleksi akhir. Jadi, sinkronusnya 2 kali minimal. Yang pertama itu adalah saat pengantar ini refleksi akhir secara komprehensif ya. Dan juga rencana tindak lanjut. Intinya pengantar cara mengisi LK 3.1 yang isinya melakukan refleksi keseluruhan dari rencana aksi 1 dan 2 berdasarkan data evaluasi, rata-ratanya seperti apa, kemudian melakukan analisis terhadap implementasi rencana aksi dengan menggunakan metode STAR ya tadi ya, mengisi best practice ya, kemudian mempresentasikannya dan membuat rencana tindak lanjutnya atau lesson learn ya berdasarkan feedback yang diberikan dosen, instruktur dan guru pamong dan menyerahkan bukti unggahnya sudah diunggah di ini nih, memberikan penilaian hasil rencana atau lesson learn yang diunggah di media sosial. Nah, gitu. Kemudian, jadi 2 kali ya ini ya, ketika di akhir setelah siklus 2, nanti dilanjutkan 53, 54, 55, 56, itu 5 harinya itu adalah mengisi best practice. Begitu. Nah, ini sudah selesai. Untuk LMS juga sudah. Apa namanya itu terkait dengan Excel juga sudah, PPT juga sudah. Sekarang satu lagi itu adalah plotting ya, plotting jadwal Bapak Ibu. Nah, plotting pengampu dan jadwal. Untuk pembagian kelompoknya itu mahasiswa-mahasiswanya itu memang sesuai uji komprehensif begitu ya. Jadi memang ya nanti kita cek lagi ya kalau yang fisika sama teknik mesin, nanti untuk pembagian kelompoknya nanti malam atau besok kami informasikan ya. Yang penting ini pengampunya ya yang sudah ada. Misalkan saya contohkan untuk yang dari bidang studi fisika, untuk kelompok mahasiswanya nanti menyusul ya Bapak Ibu. Tapi sudah kami buatkan, hanya saja belum ditempelkan di sini. Nah, tapi hampir sama dengan pengembangan perangkat sebenarnya, hanya saja ada yang mungkin 2 atau 3 orang yang dipisah ke kelompok B karena untuk PPL ada 4 kelompok. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati ya di kalender itu ada di file jadwal itu ada kalender kapan Bapak Ibu libur begitu. Sebenarnya sudah jelas ya baik dosen, guru pamong atau mahasiswa. PPL itu yang warnanya kuning. Nah, ini mulai hari ke-27 di sini. Kenapa kami mengadakan penerjunan tanggal 7? Mohon maaf karena tanggal 8 Desember itu pas bersamaan dengan AL PVTM ya. Dan kalau misalkan penerjunan terus langsung Vicon itu kan juga kasihan Bapak Ibu dosen dan guru pamong, sehingga untuk kali ini biar tidak bersama dengan AL juga kita adakan penerjunannya hari Rabu besok jam 8 gitu ya.
Jadi di sini tanggal 7 Bapak Ibu, biar waktunya agak slow gitu. Besok belum mulai PPL tapi hanya penerjunan, baru mulai PPL-nya itu tanggal 8 Desember di sini. Nah, ini juga sesuai jadwal dari pusat, ini cuma dibatasi untuk bulan Desember sampai tanggal 20. Karena tanggal 21 sampai 31 ini merah libur ya, benar-benar libur, mahasiswa silakan. Artinya di sini itu karena sekolah juga libur gitu ya, jadi tidak ada kegiatan PPL sama sekali. Gitu. Ini Nataru ya, Natal tahun baru di sini. Iya, siklus 1. Libur memang dari pemerintah libur ya, jadi sampai kegiatan libur beneran Bu di kalendernya pemerintah ya. Jadi memang diminta pembelajaran cuma sampai tanggal 20. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 31 Desember itu mahasiswa itu benar-benar libur. Silakan healing ya Bapak Ibu. Kemarin setelah uji kompre dan lain sebagainya. Siklus 1 mulai tanggal 8. Ini sudah sesuai kalender Bu. Ya sudah 31 hari. Nah, jadi memang sengaja kemarin disampaikan GTK memang libur tanggal 21 Desember sampai tanggal 31 Desember. Nah, kemudian Bapak Ibu dilanjutkan nanti ini hari ke-38, 39 ini masih siklus 1 ya. Tanggal 2, 3, 4 Januari itu masih siklus 1. Nah, monggo ya. Jadi masih siklus 1 yaitu kegiatan refleksi di sini nanti. Jadi kalau kegiatan ini kan tanggal 8-nya itu ini pengantar ya, Vikon pengantar siklus 1. Nanti tanggal 9, 10 ya. Yang atas nih 9, 10, 12, 13, 14 ini para mahasiswa praktek di sekolah masing-masing mengajar ya. Gitu. Kemudian tanggal 15, 16, 17, 19, 20 ini berarti kan ada kegiatan apa tadi asesmen, penilaian proses, kemudian editing video dan lain sebagainya. Baru mulai tanggal 2, 3, 4 itu nanti Vikon refleksi PPL 1. Kemudian masuk hari ke-41 ini 40 atau 41 itu nanti para mahasiswa itu Vikon dengan dosen itu pengantar siklus 2, perbaikan perangkat di siklus kedua. Nah, kemudian nanti praktek bisa tanggal 6, 7, 9, 10, 11. Ya. 6, 7, 9, 10, 11 Januari. Ya, monggo. Nanti rata-rata mungkin masuk sekolah tanggal 9 ya, mungkin ya. Atau dari tanggal 2 monggo bisa praktek tanggal berapa milih. Kalau rata-rata masuknya tanggal 9 berarti prakteknya bisa tanggal 10 atau 11. Atau 12 nggak apa-apa. Nah, nanti baru para mahasiswa bisa editing video dan lain sebagainya sampai refleksi. Baru mulai hari ke-53, 54, 55, 56, 57 itu adalah kegiatan penyusunan best practice ya, refleksi akhir. Baru dijadwalkan sesuai itu, nanti uji kinerja itu di akhir bulan Januari atau awal Januari ya, dan UP-nya itu. Kalau sesuai kalender yang dulu disampaikan di saat ini sudah sesuaikan kalender ya, kami menyusunnya mungkin yaitu tadi ya permasalahannya karena pada saat tanggal 21 Desember sampai tanggal 31 itu memang tidak ada kegiatan di sekolah, jadi memang kegiatan PPG pun libur ya untuk PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Kemudian di sini juga sudah jelas ya, per kegiatan tanggalnya sudah eksplisit Bapak Ibu. Kalau bingung, monggo Bapak Ibu bisa mencermati ini, sudah jelas sekali. Hari keberapa, tanggal berapa sudah ada ya. Sebagai contoh nih, hari ke-27, 8 Desember. Ya memang ini penerjunan PWL, tapi kan dibuat penerjunannya tanggal 7. Jadi kegiatannya adalah Vikon perbaikan perangkat rencana aksi 1. Nah ini ada tulisannya Vikon dan diskusi di LMS. Produknya apa? Perangkat yang sudah siap untuk dipraktikkan. Jadi direvisi atau kalau ada revisi gitu. Dosennya siapa ini? Kelompok 1 ya. Ada Bu Yuli ya untuk fisika ini, kelompok guru pamongnya Bu Irma. Kemudian untuk kelompok 2 Pak Handoyo ya misalkan dan Bu Maria. Kemudian kelompok 3 ada Ibu Hidayati dan Bu Daimah. Kemudian ada kelompok 3 ada Bu Puji dan Bu Budi Hayati. Nah, nanti di sini juga
ada beberapa pergantian dosen gitu ya untuk dosen. Jadi di sini ada Pak, setelah Bu Juli nanti ada Pak Yosafat gitu ya. Nanti Bapak Ibu cek ya, nama Bapak Ibu sudah ada belum dosen terutama. Ini setelah Bu Hidayati nanti dilanjut siklus 2-nya oleh Bu Daimul gitu. Karena keterbatasan pengampu untuk Bu Puji dan Pak Handoyo Saputro nanti ini full ya Bapak Ibu 2 siklus selama 1 bulan gitu. Nah kemudian itu untuk hari pertama. Hari berikutnya, nah di sini juga eksplisit 28 sampai 32 seperti di PPT atau Pak saya jabarkan tanggal 9, 10, 12, 13, 14 Desember ya. Jadi Bapak Ibu dosen teknik mesin, jika besok pada saat AL mau fokus AL, para mahasiswa monggo kalau mau praktik besok tanggal 9 atau 10 silahkan. Yang misalkan tidak usah ikut sit in nggak apa-apa kalau teknik mesin agar Bapak Ibu fokus ke borang. Sehingga nanti Bapak Ibu yang tanggal 9-nya misal ada mahasiswa praktik teknik mesin, monggo nanti bisa melihat rekaman asli dari mahasiswa saja. Nanti bisa sit in yang hari ke tanggal 10, 12, 13, 14. Jadi harapannya jangan sampai kegiatan PPG ini mengganggu visitasi akreditasi teknik mesin begitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai pas visitasi Bapak Ibu malah sambil sit in atau apa nanti tidak fokus borangnya. Khusus teknik mesin atau yang terlibat menjadi tim borang di teknik mesin ya Bapak Ibu. Begitu juga nanti saat teknik. Kalau pas apa sih namanya tuh PVKK ya, kesejahteraan keluarga, saya kira pas editing video jadi tidak mengganggu. Tapi ini pas pengantar refleksinya juga nanti monggo lah bisa disesuaikan saya kira Bapak Ibu dosen. Di sini tagihannya apa? Yaitu video asli praktik. Nah itu para mahasiswa nanti dimasukkan ke drive ya video yang sudah di ini. Kemudian selanjutnya tanggal 15-16 Desember kegiatannya itu adalah analisis proses. Nah dan hasil pembelajaran koreksi seperti yang tadi saya sampaikan, koreksi terkait dengan angket dan lain sebagainya dianalisis ya, ataupun LKPD yang sudah diisi oleh siswa dikoreksi, dianalisis kira-kira hasilnya seperti apa, apakah mencapai KKM atau gimana, atau rata-rata siswa senang dengan pembelajaran atau tidak. Baru nanti 17 sampai 19 itu editing video ya. Nah, itu 10 sampai 15 menit. Kemudian tanggal 20-nya pengantar refleksi dan refleksinya tanggal 23 sampai 3 Januari yaitu presentasi refleksi. Itu jadi pengantar refleksi nanti presentasinya di tahun depan ya 2023. Baru mulai tanggal 4 Januari itu sudah masuk siklus kedua Bapak Ibu. Nah, prakteknya bisa tanggal 5, 6, 7, 9, 10. Karena ini mungkin baru pertama kali masuk, monggo kalau yang masuknya tanggal 9 atau 10, monggo lah bisa melebar tanggal 11 atau 12, tidak masalah praktek mengajarnya. Misalkan, karena alasannya misal di sekolah matematika ya hari Kamis, itu tanggal 11 atau 12 ya monggo. Misalkan bisa menyesuaikan kondisi itu, tapi resikonya waktu untuk editing videonya akan berkurang begitu kalau Bapak Ibu prakteknya misalnya di tanggal 11 atau 12 gitu karena tadi awal baru masuk. Nanti kalau kegiatan tanggal 5, 6 kalau belum masuk ya 5, 6, 7 bisa diisi untuk perbaikan perangkat, siap-siap persiapan lain-lain ya, misalkan nanti LCD-nya karena baru liburan ya, LCD-nya dicek, kemudian persiapan kamera, kalau bisa jangan sampai pada saat merekam itu udah full kameranya, jadi harus dikosongkan biar kira-kira bisa muat. Dalam merekam itu sebenarnya tidak harus full dari awal sampai akhir merekam, maksudnya ini ya untuk yang ini, tapi secukupnya aja. Misalkan dipotong-potong, jadi tidak usah merekam dari full, misalkan 4 JP ya, misal PGSD nih atau yang lain. Mengajarnya misal dari jam 7.30 misal sampai jam 11 misalkan. Itu tidak harus dipanjur full, nanti meledak ya HP-nya ataukah kameranya mungkin habis baterainya atau yang lainnya. Monggo secukupnya seperti Bapak Ibu syuting ya. Jadi oh ini bagian pendahuluan nih, pembukaan, di syuting. Oh ini lagi nyanyi, nyanyi kan lama tuh Indonesia Raya. Monggo di syutingnya secukupnya aja, mungkin 1 bait atau 1 apa gitu, nanti udah. Oh ini pas lagi mengerjakan LKPD, siswa lagi mengerjakan LKPD, di syuting secukupnya aja.
Tidak harus misal mengerjakan LKPD-nya 20 menit. Jangan 20 menit syuting, buat apa? Di syuting cukup seperlunya, kira-kira nanti bagus untuk diedit videonya. Pada saat mengerjakan ini tes, ya misalkan 1 jam membuat jangan 1 jam ya, misal 30 menit. Jangan 30 menit di syuting terus, tapi secukupnya aja. Nanti kan pecahan-pecahan video itu Bapak Ibu edit. Yang penting lengkap itu sesuai RPP dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu jadi video yang menarik begitu. Jadi begitu nggih Bapak Ibu teknisnya ya. Saya kira Bapak Ibu ini, dan syutingnya harus mendekat nanti. Makanya nanti minta tolong bantuan. Jangan dipanjer karena ada beberapa mahasiswa yang mungkin karena nggak ada orang, ya nggak enak, akhirnya dipanjer, dipojokan dari awal sampai akhir. Nah itu kurang bagus nanti hasilnya. Jadi kalau bisa minta tolong bantuan ya, saya kira dulu Bapak Ibu juga pernah diminta tolong. Nah itu nanti monggo, tidak ada kalau misalkan editing kan maksimal 15 menit gitu ya. Tapi kalau untuk ini tidak ada maksimal. Tapi kan 4 JP ya prakteknya. Tapi merekamnya tuh bebas, seperlunya, secukupnya, yang kira-kira secukupnya bisa. Ini. Nah, terus kemudian Bapak Ibu 16 Januari pengantar refleksi ya, dan kemudian refleksi keseluruhan dan bukti tindak lanjut, rencana tindak lanjut, dan mengisi LK 3.1 ini ya, dan sudah selesai tanggal 24 Januari yaitu bukti mengunggah best practice begitu. Saya kira itu Bapak Ibu, sebentar saya tunjukkan yang contoh pengisian LK 31 best practice ya, dari pusat itu sudah ada contohnya agar Bapak Ibu ada bayangan terkait best practice. Tapi walaupun itu nanti ketika mendekat itu kami akan menyampaikan ya format dan juga contoh yang kategori 1 atau kategori 2 agar para mahasiswa ada bayangan. Kan masih lama juga, tanggal 23-24 Januari ya, terkait dengan best practice. Nah, sebentar saya izin share screen sekali lagi terkait dengan nah ini contoh. Nah ini LK31 yang sudah diisi, misal lokasi dan lain sebagainya ini. Oh ini tadi baru format ya. Kemudian, nah ini contohnya lokasi. Kemudian tujuan ini yang dicapai agar siswa kelas 2 yang belum lancar membaca dan menulis menjadi lebih terampil dalam membaca. Nah, ini tujuan yang ingin dicapai. Ini salah satu praktik baik, cerita praktik baik atau best practice. Nah, berkolaborasi dengan orang. Nah, kemudian, nah tanggal ini Kamis. Situasinya, ada beberapa siswa kelas 2 yang belum lancar membaca dan menulis. Nah, situasinya. Hal ini penting, perlu dilakukan karena membaca dan menulis merupakan bekal. Dan perannya siapa? Ada kepala sekolah, sebagai penanggung jawab, guru, orang tua, ya. Kemudian siswa sebagai objek praktik baik. Kemudian tantangannya apa? Oh, misal kemampuan siswa kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua. Nah, ini kemarin dulu kan sudah diidentifikasi ya. Nanti sesuai kenyataan saja, sesuai masalah yang diidentifikasi. Kurangnya tambahan belajar ini sebagai penyebabnya juga ya. Nanti tantangannya ini. Nah, yang terlibat siapa? Ada kepala sekolah, orang tua, guru, dan siswa. Aksinya apa? Nah, melalui mendata, misal guru mendata siswa yang kurang kemampuannya membaca dan menulis. Guru melaporkan kepada kepala sekolah siswa-siswa yang kurang dalam membaca dan menulis. Kemudian kepala sekolah memanggil orang tua siswa kelas 2 yang kurang kemampuannya membaca dan menulis. Nah, setelah itu baru diadakan kepala sekolah, guru, dan orang tua berkoordinasi mencari solusi terbaik. Rapat gitu ya. Saya kira sering di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang
kepala sekolah memanggil orang tuanya, dirapatkan, nah, cari jalan ini. Karena jangan sampai orang tua itu lepas tangan gitu ya, misalkan mentang-mentang sudah bayar sehingga mereka tidak bekerja sama, karena yang banyak waktunya kan dengan orang tua di rumah. Solusinya guru memberikan tambahan jam khusus yang kurang lebih 30 menit, misal untuk memberikan pelatihan membaca dan menulis. Orang tua siswa memberikan waktu kurang lebih 1 jam setiap hari untuk latihan membaca dan menulis di rumah. Nah, ini aksinya. Refleksinya, dampaknya, misalkan, ternyata siswa yang tadinya belum lancar membaca dan menulis setelah dilakukan praktik baik tadi, menjadi terampil. Jadi kan kemarin Bapak Ibu sudah ada masalah-masalah ya yang tadinya motivasi rendah. Ternyata setelah menggunakan PBL, menggunakan video pembelajaran, menggunakan PowerPoint, Canva, atau AR, VR, atau pakai LKPD, HOTS, dan lain-lain, siswa ternyata antusias sekali. Nah, itu sudah praktik baik. Ya, langkah yang sangat penting misalkan terbukti dengan minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan akan terlihat hasilnya. Nah, ini faktor menjadi keberhasilan adalah semua langkah-langkah di atas pelaksana ya artinya. Kalau memang tidak tidak efektif, ini kan tidak harus berhasil ya. Ketika sudah menggunakan model PBL dan lain sebagainya ternyata nggak efektif, ya diceritakan saja, ya itu juga termasuk praktek baik. Saya kira itu ya Bapak Ibu terkait dengan penjelasan best practice yang nanti tanggal 22 Januari akan Bapak Ibu susun. Nah, itu kegiatannya mulai dari tanggal itu Desember. Nah, Bapak Ibu, untuk penjelasan dari saya kira cukup ya terkait dengan penjelasan aktivitas PPL. Sudah sangat jelas di kalender yang nanti akan saya share plotting jadwal, pertanggal-tanggalnya, hari keberapa aktivitas Bapak Ibu apa, tagihannya apa, ya itu sudah jelas. Nah, kalau dari PGSD, bahasa Inggris, matematika, itu sudah saya kira karena udah kategori 1 atau kategori 2 sudah aman gitu ya, udah pengalaman. Nah, itu bagi Bapak Ibu yang baru mengampu PPL khususnya dari teknik mesin ataupun dari apa namanya? Ini satu lagi apa Bu Heri? Teknik mesin dan fisika ya. Mungkin ini merupakan hal yang baru untuk model baru terkait PPL, agak sedikit baru mungkin Bapak Ibu bisa monggo kalau ada yang belum jelas bisa dikomunikasikan ya atau bisa didiskusikan. Monggo Bapak Ibu para mahasiswa, dosen dan juga guru pamong ini kami sengaja seperti waktu kategori sebelumnya kami berbarengan saja ya untuk PPL karena memang ini biar komprehensif dosen, guru pamong dan mahasiswa juga bersama-sama duduk bersama ini untuk mencermati kegiatan PPL nanti begitu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala praktek karena sudah ujian dan lain sebagainya atau sedang ujian, monggo Bapak Ibu bisa nego ya siswa untuk bisa mungkin pendalaman dan lain sebagainya. Monggo sebelum ke tanya jawab mungkin Bu Heri ada yang mau disampaikan arahan sambutan, silakan Bu Heri. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Yang kami hormati tim pengelola PPG, ada Pak Sekjen, ada Bu GMP, Pusantaris kita, tim admin, tim IT, dan lain sebagainya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu, calon DPL, PPL, PPG kategori 1, gelombang 2, dan juga yang kami cintai, kami banggakan, mahasiswa, atau kalau kami nyebutnya Dewantara-Dewantara Muda. Sepertinya masih muda-muda memang. Dewantara-Dewantara Muda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas limpahan nikmat dan hidayahnya pada kesempatan kali ini
Meskipun sudah sore, sudah capek, tetapi saya melihat senyum sumringah itu sudah obat yang luar biasa. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran di dalam setiap aktivitas, dan juga dimudahkan dalam segala hal. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Irham Taufik, dan saya mohon maaf dikarenakan tadi ada satu kegiatan yang tidak bisa kami tinggalkan. Jadi hari ini kami sudah ada 3 kegiatan. Ini kegiatan yang terakhir, bukan terakhir, nanti masih ada lagi. Tetapi saya ingin menyempatkan diri untuk menyapa Bapak Ibu, apalagi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 ini adalah gelombang 2 ini juga luar biasa. Saya senang lihat senyum-senyum sumringahnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena kegiatan saya rasa saya tidak perlu mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Irham. Intinya mulai besok Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan PPL, begitu nggih? Kegiatan PPL di sekolah masing-masing. Insya Allah ini sudah lumayan agak ringan begitu ya. Kalau kemarin Bapak Ibu mesti tidak ada waktu untuk kurang waktu istirahatnya karena membuat berbagai macam perangkat pembelajaran yang luar biasa. Tetapi kali ini besok PPL insya Allah Bapak Ibu sudah kembali ke habitat aslinya, begitu ya, kembali mengajar di sekolah, bertemu dengan peserta didik yang mungkin juga sudah dirindukan oleh Bapak Ibu semua, dan mungkin ya itulah, mungkin Bapak Ibu sudah kembali nyaman, dan semoga nanti Bapak Ibu tidak terasa kan Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti pendalaman materi, penyusunan perangkat, kemudian hari ini pembekalan PPL, besok penerjunan, sehabis itu Bapak Ibu kembali ke habitat asli, ke kelas masing-masing untuk mengajar seperti biasa, bertemu dengan anak-anak didik yang luar biasa. Dan sebentar lagi setelah itu Bapak Ibu mengikuti UGIN, UP, selesai, lolos. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru pamong dan juga mahasiswa. Saya tadi lupa menyapa guru pamong yang luar biasa juga. Matur nuwun sudah mendampingi mahasiswa kami, Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong, dan juga insya Allah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 ini juga mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Sehat dan sukses selalu Bapak Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, bagi yang belum presensi, silakan. Kami tadi sudah nge-share, sekarang kami share lagi. Presensi ada di kolom chat nih. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand atau mau bertanya secara langsung, ini coba saya jawab dulu yang ada di kolom chat dulu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang bertanya, izin bertanya Pak Iswadi, apakah kelompok PPL masih sama dengan kelompok yang sekarang? Apakah Google Meet yang akan merekam adalah dibuat oleh mahasiswa? Iya Pak, untuk Google Meet-nya dibuat oleh mahasiswa, namun untuk kelompok PPL-nya nanti sedikit berbeda. Jadi kelompok PPL-nya nanti sama persis dengan uji kompres sebenarnya. Tapi untuk fisika dan teknik mesin itu berbeda. Jadi karena satu kelas itu dibagi 4. Jadi yang kelompok misal kemarin grup A, B, C itu hanya diambil 9 masing-masing atau 8. Nanti yang sisa-sisa itu, karena kan ada yang 12, ada 11, itu akan dijadikan satu kelompok di kelompok D. Nah, jadi ada satu kelompok D itu nanti campuran dari kelompok 1, 2, 3. Pembagian kelompok nanti menyusul ya Bapak Ibu, tapi kami sudah membuatnya. Nah, jadi tinggal ambil dari uji kompreknya. Nah gitu, dosen pembimbingnya juga kami dan juga guru pamongnya itu kami usahakan memang sama gitu ya, biar nanti sinkron ketika pas perangkat dengan yang ini. Kalaupun berbeda nanti juga akan dicek kembali. Ya, nanti jadwal Excel dan lain sebagainya nanti akan kami share ya. Ini PPT juga nanti akan kami share, mohon bersabar ditunggu. Kemudian apalagi ini yang bertanya,
berapa maksimal durasi menit? Apanya yang maksimal editing? Kalau editing maksimal 15 menit. Tapi kalau untuk rekam asli bebas. Tidak ada maksimal ya, secukupnya. Bapak Ibu yang lebih tahu, oh ini pas siswa sedang mengerjakan LKPD, syutinglah 5 menit cukup. Udah stop. Padahal mereka ngerjainnya misal berapa puluh menit gitu misalkan. Kemudian apalagi nih yang bertanya? Ada lagi tidak? Rata-rata baru amin gitu ya. Izin bertanya Pak Ronald. Izin bertanya, apakah PPL bisa langsung dilakukan tanggal 8? Karena boleh Pak, silakan ya. PPL di sekolah hanya memungkinkan dilakukan tanggal tersebut. Boleh. Itu pun sudah diubah sana sini. Jadi rencana saya akan masuk kelas di tanggal 8 dan 9 dan minggu depan siswa sudah libur. Terima kasih. Boleh sekali Bapak Ibu, monggo kalau mau mulai tanggal 8 dikomunikasikan dengan dosen dan guru pamongnya. Silahkan. Oh, tidak bisa resen ya? Sebentar nanti saya buka. Izin bertanya, apakah video Gimit yang dibuat full 4JP? Ibu Prasetya Ningsi. Sebenarnya untuk yang video Google Meet itu kan tadi kami bebaskan ya Bu Prasetya dan Bapak Ibu yang lain, mau direkam boleh, yang join dosen tidak boleh karena ini kendala Google Meet kan tidak bisa merekam. Kalau Google Meet PPG bisa merekam gitu, tapi mahasiswa kan tidak bisa merekam gitu ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Zoom bisa merekam tapi hanya 40 menit. Setelah itu langsung hilang atau berhenti, terus nanti harusnya lagi. Jadi silakan pakai Google Meet nggak apa-apa, tidak direkam nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu, wah saya rekam nanti biar ada bandingan, kali aja yang direkam pakai HP langsung di kelas atau kamera misal hilang atau apa. Karena ada kemarin dari PBI itu pas siklus 4 ada dosen yang japri ke saya, Pak ini mahasiswa ada yang merekam pakai kamera atau HP atau apa ya, langsung di kelas itu rekamannya tuh hilang, kehapus atau tidak terbaca dan seterusnya, sehingga harus mengulang. Nah, jadi merekam di Google Meet juga membantu juga begitu. Nah, karena Google Meet tidak bisa merekam, nanti solusinya bisa pakai rekam layar, Bapak Ibu. Bisa pakai aplikasi atau bisa langsung dari laptop, mungkin ada apa yang bisa merekam layar, itu bisa, silahkan. Terkait dengan waktunya, apakah full 4JP, saya kira seperti yang tadi saya sampaikan, ya secukupnya. Dosen kan ini misal 1JP atau 2JP misal sudah cukup, ya sudah, karena dosen dan guru pamong juga ada aktivitas lain, mengajar lah, rapat lah, apalah, dan lain sebagainya. Jadi secukupnya. Kalau misalkan dosen bentrok, ada langsung 3 mahasiswa praktik bersamaan, monggo bisa dibagi-bagi, misal dosen ke mahasiswa yang A, kemudian guru pamong ke yang B gitu ya, atau yang lainnya gitu. Kemudian izin bertanya, apakah nanti membantu rekam video ketika di shoot boleh terlihat oleh, boleh ya, silakan ya, kalau mau terlihat oleh dosen dan guru pamong itu silakan boleh. Tapi nanti pada saat editing, kalau bisa ya jangan ya, biar nanti tampilannya lebih natural gitu. Tapi kalau pada saat ini silakan. Yang membuat link mahasiswa, link Google Meet mahasiswa sendiri ya, karena screenshot tadi sudah disampaikan, dosen cukup screenshot, nanti kan ada presensi harian para dosen. Jadi tidak biar karena kan Google Meet tidak bisa merekam ya kemarin berdasarkan evaluasi. Makanya tadi kalau para mahasiswa kok ada yang mau merekam, itu sangat kami apresiasi, bagus sekali gitu ya. Artinya buat kenang-kenangan lah dosen itu sit-in, ataukah mungkin buat cadangan kalau rekaman yang langsung ternyata setelah merekam misal HP-nya jatuh, rusak, terus hilang gitu loh. Atau jatuh ke sungai, terus kena arus, terus hilang. Nah itu kan daripada itu mendingan pakai yang Google Meet misalnya gitu ya. Dramatis banget ya. Itu cuma untuk jaga-jaga aja sih. Tapi beneran loh, dulu waktu Dajab 2021 ya, Dajab sebelumnya ada yang kayak gitu. Mahasiswa bimbingan saya, jadi lupa ngerekam. Pada saat luring langsung tuh lupa ngerekam, klik rekam di HP atau kameranya, itu kan juga nggak jadi. Saking mungkin seriusnya, yang diminta tolong mungkin saudaranya, tetangganya, suaminya, istrinya,
lupa klik rekam, record. Jadinya nggak direkam tuh yang langsung itu, lupa pas sudah selesai. Oh ya ini belum klik rekam. Untung ada Google Meet gitu. Jadi itu membantu sekali gitu. Tapi ya mungkin kualitasnya tidak sebagus yang langsung karena kan Google Meet diem aja di pojokan atau di taruh mana gitu ya. Mahasiswa praktek. Ya, jadi sebisa mungkin melibatkan orang. Apa namanya? Kemudian ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, apakah nanti yang oke, ini udah tadi ya. Izin PPL ini menggunakan aksi 1 ya, Pak? Ini siapa yang nanya ini? Aksi 1 dan aksi 2 ya. Aksi 1 itu tanggal 8 Desember sampai tanggal 4 Januari. Nah, aksi 2 tanggal 5 Januari sampai tanggal 24 Januari. Kira udah jelas banget jadwal ya. Izin lift, cuaca tidak bagus. Untuk siswa boleh kurang dari jumlah sebenarnya karena pada tanggal tersebut siswa sudah kelas meeting. Monggo untuk yang kelas meeting ya demi membantu karena ini untuk pemerintah direkam, monggo lah berapa jam gitu membantu karena minimal 10 mahasiswa, 10 siswa ya Bu ya. Kalau bisa pembelajarannya minimal 50% dari jumlah mahasiswa. Iya. Tapi kalau misalnya siswanya 15 ya 10 lah. Iya. Jadi kesepakatannya tadi minimal yang hadir itu 50% dari total siswa yang ada. Jadi kalau misalnya siswanya ada 30, misal 15 siswa yang hadir nggak apa-apa. Tapi kalau jumlah siswa yang aslinya ternyata cuma 15, itu yang minimal hadir 10. Intinya di dalam kelas itu minimal ada 10 orang. Karena terkait dengan pembagian kelompok dan lain sebagainya. Karena kalau cuma takutnya ada nih, biar kelihatan pengelolaan kelasnya. Karena kalau takutnya kalau ada yang mungkin di daerah pinggiran atau di mana dulu pernah ada, itu beneran loh Bapak Ibu, satu kelas itu cuma ada 3 orang, itu beneran. 2 orang mungkin Bapak Ibu pernah mengalami mengajar di daerah itu. Nah, itu tidak layak untuk kegiatan PPL sehingga mahasiswa boleh mengajukan PPL di sekolah sebelahnya gitu ya, boleh. Nanti bisa mengajukan itu dan izin secara mandiri. Jika PPL dilakukan di tanggal 10 hari Sabtu, boleh banget Bu, ya kan? Tadi kesempatannya boleh tanggal 9, 8, 9, 10 ya, kemudian 12, 13, 14 itu boleh, silakan. Kan atau ya, jadi silakan Sabtu boleh. Kemudian apakah rekamannya harus ada real time-nya? Kalau PPL tidak, Bu, ya, Bu Emi. Tapi kalau UKIN nanti harus. Kemudian boleh enggak Google Meet link-nya dari WST? Wah, nanti kalau dari WST password-nya itu gimana? Kecuali kalau dosennya baik hati. Misalnya nih Bu Nur Afia, dosennya ini yang biasanya baik hati kan Pak Setuju nih misalkan. Link Google Meet-nya dari Pak Setuju, nanti direkam oleh Pak Setuju itu boleh. Yang penting link password-nya itu jangan dari mahasiswa, maksudnya jangan dibocor takut disalahgunakan ya. Tapi kalau dari dosen itu baik hati membuatkan link terus mahasiswa ini, makanya itu enggak, ini mahasiswa ini. Iya, memang iya Bu, cuma ini ada pertanyaan kalau memungkinkan dosen mau baik hati membuatkan ya silakan gitu Bu Her. Nah itu. Iya. Ini cuma kalau ada gitu ya. Kami tidak melarang kalau dosen ada yang baik hati karena mungkin ini pengen rekam dan sebagainya monggo. Tapi kalau sebaiknya mahasiswa ya kan mahasiswa ini canggih-canggih nih untuk merekam layar, saya kira udah biasa di TikTok atau apa itu udah di YouTube banyak lah. Aksi 1 4JP itu hanya satu video editing ya Pak? Iya. Jadi kalau bagi yang mungkin fisika ini misal mau prakteknya mau langsung 4JP boleh Bu. Kalau mau dipecah 2JP misal hari Kamis, 2JP-nya hari Jumat boleh. Tapi nanti pas diedit cuma jadi 15 menit, monggo. Ya. Makanya kemarin kan boleh berlanjut Pak Yos itu pernah menanyakan misalkan boleh nggak sintaknya itu terpotong di hari 1 kemudian dilanjut? Boleh, itu tujuannya itu. Kemudian izin bertanya, boleh tidak jika PPL saya dilaksanakan bubar sekolah? Boleh banget. Ya, karena ketika bubar sekolah itu justru karena saat di sana mungkin lagi kelas meeting atau lagi ujian gitu ya. Jadi pada saat ini silakan, monggo bisa disesuaikan. Karena saya kelas 9 jika pagi terganggu dengan kelas lain. Oh, masalah terganggu dengan kelas lain ya.
Monggo lah Bapak Ibu, yang penting itu sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah ya. Nah, orang tua juga takutnya nanti loh kok anak saya biasanya pulang jam 10 kok ini jam 2 siang belum pulang, jangan-jangan apa gitu. Oh, ternyata membantu gurunya mengajar. Saya kira kalau masalah kelas lain ini bisa diatasi ya. Jika pada aksi 1 hanya 15 siswa karena sedang kelas meeting, dan pada saat aksi 2 sesuai dengan boleh ya, karena 15 orang kan memenuhi syarat Kaprodi tadi minimal 10 orang ya. Kalau satu kelas cuma 7 orang, waduh ini 7 orang Bu Heri. Bu Her? Ya itu harus datang semua ya. Semoga jangan ada yang di bawah 5 ya. Ini 7 orang kami maklumi banget lah, monggo. Yang penting nanti bisa lah, masih bisa dibuat kelompok 2 kelompok gitu ya siswanya. Tapi kalau bisa hadir semua ini. Karena kalau cuma 7 orang yang hadir cuma 3, wah itu kasihan nanti. Dipastikan hadir ya. Untuk masalah daring atau luring menyesuaikan kondisi sekolah ya. Kalau memang misal di Jakarta lagi COVID naik atau apa, misal tidak memungkinkan luring, misal harus daring, monggo boleh. Kemarin memang sangat fleksibel ya. Untuk baju gurunya, mahasiswa apakah itu kan tidak ada ya. Silakan boleh pakai seragam sekolah. Yang penting kan ada penilaian di sana di itu penilaiannya. Jadi jangan sampai memakai baju untuk kondangan atau jadi memakai baju yang sopan lah. Seperti saya kira Bapak Ibu guru udah tahu pakaian yang sopan santun seperti apa, artinya yang bagus seperti apa artinya. Karena ini. Kemudian kok ini makasih Pak setuju. Itu kan tadi hanya contoh ya, belum tentu Pak setuju kan sibuk banget belum mau merekamkan gitu. Pak, kalau nanti lewat Zoom untuk PPL-nya agar bisa record, boleh banget ya ini Bu Mulia. Boleh banget pakai Zoom, silakan. Bisa merekam nanti setiap 40 menit, tapi harus rekam lagi. Tapi kalau Ibu beli Zoom misalkan ini, monggo misalkan. Kalau misal beli Zoom yang harganya 100 ribuan ada ya, 150 kayaknya. Di internet yang cuma sebulan atau berapa. Yang KW. Kalau yang asli mahal. Kalau di RPP 2 pertemuan, tapi pelaksanaan digabung 4 CP. Boleh banget, silakan ya, Bu Satria. Gini, ya Pak, saya bertanya di kolom chat saja. Apakah boleh, Pak, jika saya boleh ini tanggal 8 tadi sudah ya, udah kebanyakan ini ya, ini boleh nggak PPL di ruang audio? Waduh, ruang audio tuh bolehlah ya, kan masih di dalam sekolah kan, yang penting tidak. Pembelajarnya dibawa keluar kelas juga boleh, Bapak Ibu, misalkan PGSD. IPA, misalnya mereka diminta mengamati tanaman atau apa langsung nggak apa-apa dibawa ke kelas nanti masuk lagi, boleh, itu bagus ya, variatif gitu. Jin bertanya, pertemuan kedua apakah tetap dihadiri dosen atau cukup pertemuan pertama saja? Pak Deden, sekali lagi untuk terkait dengan sit-in dosen itu memang monggo lah secukupnya dosen. Kalau memang dosen sanggup pertemuan 1-2 memang mau sit-in, monggo. Tapi kalau misal dirasa satu pertemuan cukup, nanti yang pertemuan 2 bisa lihat rekam. Saya kira itu ya. Kemudian apa namanya itu, banyak ini yang bertanya ya. Nih dari yang bawah, link rekaman jangan, ini siapa nih Bu Trisnya, karena ada keterbatasan durasi waktu rekam layar kemarin pengalaman K1 G1. Monggo Bu Nia untuk apa namanya, kalau Bu Nia mau merekam pakai dosen, kalau Bu Trisniawati nggak keberatan, dipersilakan Bu Nia ya, sangat dipersilakan, tidak dilarang. Bu Heri, ini Bu Nia mau pakai akun PPG untuk merekam sendiri oleh Bu Nia. Nggak apa-apa ya Bu Her. Artinya kalau dosen sanggup nggak apa-apa Bu Nia ya, kebetulan dosen pas libur. Tapi kalau memang merasa dosen keberatan karena ini mahasiswa yang diminta merekam sendiri ya, pakai Google Meet-nya sendiri mahasiswa. Sangat dibebaskan ya Bu Nia ya. Karena dosen tidak harus sit-in 4 JP Bu Nia, jadi secukupnya saja, yang penting sudah merasa cukup bisa mengetahui bagaimana kemampuan siswa mengajar. Toh selengkapnya bisa dilihat di rekaman aslinya. Cuma kan mungkin kayak Bu Nia, daripada buka rekaman asli, mendingan langsung nonton sekaligus, malah nggak nambah-nambah waktu. Bagus Bu Nia ya, silakan. Sangat dipersilakan. Pembuatan best practice untuk setiap satu aksi atau sudah selesai 2 aksi? Pak Bu Emi atau Pak Emi, untuk ini selesai
kedua aksi itu baru membuat best practice, kan ada waktunya sendiri. Pembuatan best practice itu ada tanggalnya sendiri, yaitu tanggal 22 sampai 24 ya. 20 sampai 24 itu nanti di kalender. Jadi bisa monggo memilih mau yang rencana aksi 1 atau rencana aksi 2 yang sekiranya itu menjadi praktik baik, itu yang mana yang kira-kira bisa ini. Atau siklus 1-2 mau digabung, silakan, kebetulan bersama nyambung gitu ya, siklus 1 misal masalahnya sama, prestasi siklus 2 sama, ternyata selama 2 kali siklus ternyata meningkat atau apa yang bisa diceritakan, boleh ya. Kalau cuma 1 aksi juga boleh, 1 siklus. Jika ya silakan bisa menghubungi dosennya ya. Menghubungi dosennya. Nanti malam ini Bu Anik Rifatun saya share untuk yang pembagian kelompoknya ya, biar nanti Bu Anik bisa tahu nama dosen PPL-nya gitu. Nanti saya inikan ya, mohon ditunggu dulu. Untuk pembagian kelompok sudah kami buatkan, hanya saja tinggal memasukkan ke link drive aja di plotting dosen tadi ya. Jadi kalau bisa saya kejar ini mungkin nggak sampai 10 menit lah selesai itu masukkan mahasiswa itu ya. Jadi mohon ini bersabar. Nanti bisa menghubungi dosen gitu ya. Apa Pak, maaf durasi waktunya 120 menit atau lebih. Siapa ini Pak Ade? 4 JP Pak. Bapak mengajarnya 4 JP aja, silakan di sekolah misal SMK itu 45 menit ya misal atau berapa. Ya dikali 4 berarti berapa ratus menit. Bapak prakteknya segitu aja, tapi terkait dengan editingnya maksimal 15 menit. Rekamannya bebas ya, merekamnya, tapi mengajarnya 4 JP. Merekamnya secukupnya, tidak harus 4 JP merekamnya, tapi bagian-bagian penting misal pas pendahuluan, penutup, inti itu direkam. Ya memang kan nggak dibilang ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ini izin tanya untuk pertemuan kedua apakah tetap dari dosen? Ya tadi sudah dibahas ya yang pertemuan 1 dan 2. Ya ini sudah LP 20 tapi pelaksanaan boleh ya. Sebenarnya sudah saya bahas semua ya Bapak Ibu ini. Oh yang bawah paling bawah ini. Ini Pak Iswadi sudah paham. 4 JP bisakah 2 jam PBL? Sisanya PJBL. Oh, ini dua rencana aksinya tuh ada PBL dan PJBL ya. Monggo bisa dikomunikasikan dengan dosen dan guru pamong ya kalau memungkinkan. Misalkan ya 2 JP-nya PBL terus dilanjutkan PJBL. Kalau memungkinkan ya untuk materi tersebut prakteknya dipersilakan. Angle posisi perekaman apakah ada aturan tersendiri? Iya. Jadi untuk perekaman ya sebaiknya terlihat semuanya ya. Nanti saya kira kan yang ada yang membantu merekam. Ada yang membantu merekam. Jadi ada guru atau teman atau saudara siapa aja lah. Yang penting jangan siswa ya, kasihan siswa diminta merekam. Nanti bisa membantu merekam. Jadi kalau bisa nanti saat merekam itu terlihat siswanya, gurunya, dan papan tulis atau si LCD-nya itu loh tampilan layarnya. Monggo diatur-atur ya angle-nya. Kira-kira bagus. Nah, kalau pada saat siswa mengerjakan LKPD, diskusi kelompok atau apa, nanti monggo bisa didekatkan. Misalnya siswa lagi nulis, itu didekatkan boleh. Bagus itu. Jadi biar tidak monoton ya. Untuk yang ini, Pak Denny Ariansa, apakah sudah dibuatkan surat dari UST untuk GP yang ditunjukkan kepada Kepsek? Nggih, sebenarnya kami nanti ada ya Pak Denny ya. Nanti sebenarnya formatnya nanti dari sekolah masing-masing untuk guru pamong Pak Denny. Monggo sama seperti waktu pengembangan perangkat ataupun pendalaman materi, hanya saja nanti diisinya sesuaikan dengan tanggalnya gitu ya. Jadi kalau mau minta izin sekolah. Kalau mau ini nanti kami biasanya ada dari TU nanti akan disusulkan
terkait dengan permohonan izin guru pamong untuk mendampingi PPL, gitu ya. Kemudian untuk PPL ini saya kira tidak memakan waktu banyak sekali Pak Denny untuk guru pamong karena bisa di ini ya, apa namanya tuh, bisa diatur-atur waktunya karena tidak setiap hari Vkon. Kemudian mohon di-share contoh video. Oh ya, nanti saya share contoh videonya boleh lah untuk yang sudah direkam ya, yang sudah diedit ya. Kemudian rekaman video asli juga 4 JP Pak. Belum terus. Oh, ini kok bertanya terus ya. Kok 4 JP? Rekaman aslinya itu sebenarnya tidak harus full dari maksudnya tuh 4 JP ya, kasihan HP-nya gitu ya. Secukupnya, tapi ya jangan minimal banget tadi seperti yang Kapolres disampaikan. Artinya kan biar nanti Bapak Ibu kalau ngedit itu enak gitu loh. Misalkan dari harusnya itu kan 4 kali, kalau SD kan 4 kali 35 ya, 140 menit itu. 4 JP itu 140 menit ya. Berarti sekitar 2 jam setengah dikit kurang ya. Nah, monggo kalau mau misal merekamnya 100 menit nggak apa-apa gitu. Yang penting itu kan lengkap dari pendahuluan sampai ini. Berarti kan ketika mungkin nyanyi itu nggak direkam full, mungkin cuma sebagian satu bait atau apa. Atau pada saat mengerjakan LKPD itu tidak full direkam seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti kan pecahan-pecahan video itu nanti Bapak Ibu edit menjadi 15, maksimal 15 menit. Iya, hari ini tadi udah ada pembagian dosen, Bu Indah, Maulia. Hanya saja kelompok mahasiswa yang belum dimasukkan ya. Aksi 2, apakah bisa ganti siswa karena takut siswa pada saat itu dipanggil industri. Kalau kasusnya ini dipanggil industri boleh, kalau memang ganti siswa ya Bu Santa ya, karena mau gimana lagi ya. Gitu, silakan ya Bapak Ibu. Saya kira cukup ini Bapak Ibu. Dari tadi berarti tidak ada yang bertanya ya Bapak Ibu ya, atau ada yang mau bertanya mungkin dari Bapak Ibu dosen, guru pamong, silakan. Kami beri kesempatan maksimal 3 orang penanya ya, karena tadi sudah banyak sekali yang di kolom chat. Oh nggih, monggo Ibu atau Bapak Fuji. Pak Fuji ya. Aduh, hak akbar Bapak berarti. Pak Fuji, pripun? Masih mute Pak? Ya, Pak Irham. Tadi kan ada yang menanya tentang Pak Nurudin itu nanya tentang masalah rekaman. Rekamannya. Mungkin maksud pertanyaannya gini biar saya juga jelas. Jadi kita ini ngirimnya cuma 1 video toh. Ini bukan. Gak ada suaranya Pak. Pak Fuji tidak ada suaranya. Oh. Skip aja Pak, skip. Maksudnya? Oh ya, nggak jadi ya? Ya oke, Pak Fuji, terkait dengan rekaman, monggo Bapak masukkan ke Google Drive aja. Nanti linknya saja yang dimasukkan ke LMS ya. Jadi untuk forum diskusi itu loh, linknya aja. Berikut link rekaman nanti kan link Drive ya. Nanti di dalam Drive itu kan ada video yang dari HP, ada yang dari mungkin Google Meet, ada yang dari apa? Silakan gitu aja untuk didiskusikan. Monggo bisa salah satu atau dua-duanya kalau memang Google Meet-nya direkam ya diunggah situ. Monggo Bapak Ibu ada lagi mungkin yang mau bertanya ini kami beri kesempatan yang bertanya langsung dari Bapak Ibu dosen, guru pamong, mahasiswa. Apakah sudah jelas? Mohon maaf untuk nama-nama mahasiswa ini ya. Waduh, ini kok masih bertanya lagi. Pak Irham, untuk rekam gimmick dari dosen bukan Ibu, dibebaskan. Ya, oh telat, maaf ya Bu Dia. Jadi dibebaskan untuk yang merekam sit-in dosen guru pamong dibebaskan. Jadi mau dosen atau mahasiswa silakan, diutamakan mahasiswa ya biar tidak merepotkan dosen kasihan. Gitu. Monggo lah, itu sangat fleksibel. Yang penting itu kalau mau direkam mahasiswa ya monggo pakai layar. Kalau tidak direkam pun tidak masalah, itu bisa screenshot nanti dosen sebagai bukti sit-in gitu.
Tapi ya resikonya itu tadi tidak ada cadangan video rekam. Makanya disiapkan perangkat terbaiknya. Kalau memang Bapak Ibu misalkan, wah saya nggak punya kamera, nyewa ya Bapak Ibu ya. Perjuangan butuh pengorbanan ya. Nyewa kamera yang bagus, kalau perlu tuh memanggil apa Bu Santa, yang orang tukang syuting itu loh. Itu bagus ya maksimal. Kalau tidak ya mungkin pinjam HP yang bagus, yang Samsung, jangan nyebut merek ya. HP yang bagus, yang kualitasnya tinggi, yang mahal itu biasanya kan kalau buat ngerekam berjam-jam itu bagus. Atau kualitas videonya jernih itu. Jangan pakai HP sendiri, jangan memaksakan, saya tuh nggak enak, nanti takut ngerepotin orang lain. Jangan ya. Bapak Ibu nggak apa-apa. Silakan, boleh nanti. Iya boleh pinjam kalau masalah ini. Punya suami atau punya. Pak Ade, monggo Pak Ade Saputra. Ya, terima kasih Pak Irham. Yeah. Pak Irham, ini terkait tadi masalah pertanyaan yang jumlah jam Pak Irham. Jadi gini Pak Irham, kan kita ngajar 4 JP ya, 1 JP-nya itu kan 45 menit Pak Irham. Apakah kita ngajar itu selama 90 berarti 180 menit gitu Pak Irham, atau hanya cukup 120 menit atau 130 menit gitu Pak Irham di kelas tersebut gitu Pak Irham? Sesuai Pak, ya Bu Heri ya, sesuai mengajarnya sesuai JP di sekolah saja. Kalau memang SD nih, tadi kan sudah saya informasikan, dan sesuai yang di RPPS saja. Misalkan memang itu 1 JP-nya 35 menit. Misal itu tematik itu ya, kurtilas atau apa, PGSD nih. Berarti kalau 4 JP ya berarti 4 kali 35, berarti 140 menit mengajarnya. Seperti hari-hari biasanya Bapak Ibu guru juga mengajarnya segitu gitu ya. Begitu juga yang teknik mesin, fisika, dan lain sebagainya. Sehari-harinya mungkin juga seminggunya kan ada yang mungkin 3 JP atau 4 JP gitu ya, atau 2 JP, 2 JP. Nah itu mengikuti seperti aktivitas biasa saja, jangan direka-reka ya. Takutnya Bapak Ibu ini menimbulkan reka-reka. Wah, kan nanti ketahuan dosen saat sit in. Takutnya misalkan pada saat mengerjakan AKPD di skip. Udah anak-anak nggak usah ngerjain AKPD, pura-pura aja nanti dilanjut. Jangan, itu nanti jadi temuan ya. Jadi Bapak Ibu mengajar seperti biasa aja ya. Kan ini PPL, bukan peer teaching. Kalau peer teaching kemarin di skip-skip yang harusnya kemarin rencana aksinya misalkan 140 menit, kemarin bisa dipraktekkan peer teaching 40 sampai 50 menit. Nah, ini PPL kalau bisa sesuaikan aja ya waktunya. 4 JP ya 4 JP, jangan mengurangi atau menambahi kasihan siswanya. Ya, Bu Yuni, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Bapak Ibu. Pak Irham, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi yang sesi pertama kan saya agak telat, itu ada berapa menit gitu. Saya belum paham nih Pak Irham. Jadi nanti untuk PPL ini, jadi kita membuat video gitu ya Pak Irham ya. Nah, yang saya bingungkan itu untuk Google Meet itu loh Pak Irham. Berarti di saat PPL ini nanti dosen masuk, maksudnya melihat kita ngajar dengan menggunakan Google Meet atau Zoom meeting gitu ya Pak Irham ya? Betul banget Bu Yuni. Yes, real teaching. Jadi real teaching. Misal Ibu tuh dosen ya, Ibu dosen, saya mahasiswa. Jadi saya ini lagi di kelas ini, saya ngajar siswa di sini. Nah, Ibu dosen, misal temannya satu guru pamong. Jadi ya real teaching itu namanya. Ya jadi Ibu juga ngerekam di kelas. Ya, jadi ada 2 giat ya Pak ya. Satu merekam untuk membuat video, satunya untuk menunjukkan kepada dosen dan guru pamong gitu melalui Google Meet dan Zoom meeting gitu ya Bapak ya. Betul banget gitu ya. Seperti itu. Baik, jadi alhamdulillah harus real teaching sesuai mau tanggal berapa. Ya, seperti kasus sekarang saya posisikan sebagai mahasiswa, di sini ada Bu Sata dan Bu Heri. Saya lagi ngajar, nah Bu Heri, saya minta tolong Bu Heri, saya rekam saya. Nah, terus saya juga rekam untuk misal Bu Yuni sebagai dosen sit in, saya sedang mengajar. Kayak gitu, ya. Baik Bapak, alhamdulillah jelas. Terima kasih penjelasannya. Ibu telat ya tadi ya? Iya, telat Bapak. Oh, alah, ini biasanya yang kurang. Daripada saya itu Bapak tersesat jalan, saya nanya Bapak. Enggak apa-apa ya. Oke.
Iya, ini siapa ini? Bu Rudina Setiarti. Maaf Pak, kalau 4 JP itu 140 menit. Jadi, kalau mulai jam 7, bisa selesai 9.20? Ya bisa, Bu. Biasanya anak-anak 8.40 sudah harus istirahat. Kalau sampai 9.20 tidak kondusif, bagaimana itu Pak? Monggo dikondisikan karena ini sedang, ini mau istirahat dulu, nanti lanjut lagi, monggo mau dibablas ke. Ya monggo 140 menit langsung gitu. Monggo Bu Rudina, saya kira Ibu itu siswa sendiri. Monggo lah, karena ini membantu guru mengajar sesuai jam pelajaran, pengambilan video sesuai kebutuhan, dan dosen ikut memantau Zoom Meet pakai lebih dari 1 app. Iya, jadi minimal tuh ya ada ini ya, ada tadi ada yang merekam langsung untuk diedit. Kalau yang pakai Google Meet itu sebenarnya untuk keperluan itu tadi ya, bahwa dosen itu juga harus memantau secara real teaching, secara langsung. Benar tidak mahasiswa? Jangan-jangan mahasiswa itu sudah saking kreatifnya sudah membuat video sebelumnya gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Monggo Bu Santa, ada tambahan? Ya. Sebelum ditutup. Baik, tadi sudah sangat jelas ya, tadi banyak pertanyaan begitu ya Bapak Ibu, dan ini kan ada unsur dosen, GP, dan mahasiswa. Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, Bapak Ibu kami sampaikan karena kemarin kami juga di Monef dari pusat begitu untuk kategori 1 gelombang 1 begitu ya. Nah, ini untuk kategori 1 gelombang 2. Nah, ada beberapa catatan untuk para mahasiswa, ini juga ada nih Bu Fuji ya. Mungkin ya betul di LMS para mahasiswa wajib mengirimkan rekaman full ya yang belum diedit dan yang sudah diedit. Jadi itu wajib Bapak Ibu, karena di instrumen Monef juga menyampaikan demikian. Kemudian untuk ini diskusi di asinkronus, monggo. Kalau saya sih kalau untuk PPL itu strateginya begini, Bapak Ibu dosen dan GP kan ikut sit in ya, sit in real teaching ya untuk pembelajaran para mahasiswa. Nanti diskusinya akan di bagian diskusi praktik begitu. Nah, screenshot yang Bapak Ibu dosen dan guru pamong sudah screenshot itu dikirimkan. Kan biasanya para mahasiswa akan membuat rencana kapan akan praktik begitu, kemudian mata pelajarannya apa, pukul berapa, mungkin limitnya kalau mahasiswa yang menyediakan. Tapi kalau dosen yang menyediakan biasanya saya juga ikut replay begitu. Kalau saya sih saya menyiapkan ya, karena khawatirnya kalau kemarin pengalaman mahasiswa Papua itu kesulitan membuat link meet. Jadi kami para dosen memfasilitasi ketika itu. Tapi ketika suatu saat para dosen tidak, misalnya kan bersamaan dengan kelas reguler begitu ya, nanti diberikan kebebasan bagi para dosen ya, nanti bagaimana, atau mahasiswa yang membuat, tapi dengan catatan ya tidak bisa merekam ya kalau link meet ya. Nah kemudian atau dosen. Nah, kalau itu diberikan kebebasan ya Pak Irham ya, Bu Maria ya, untuk para dosen. Nah, kalau kemudian perlu diketahui kembali bahwa dosen dan GP punya kewajiban yang sama, harus observasi, sit in, kemudian melakukan pembimbingan, ya, diskusi, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, kelemahan kita hasil monitoring, begitu ya Bapak Ibu, monitoring di LMS, kelemahan kita itu untuk asinkronus di LMS itu masih sangat kurang, ya, masih kurang begitu ya Bapak Ibu. Meskipun PPL ini tidak ada time span, tetapi ada screenshot atau bukti terkait dengan pembimbingan PPL atau diskusi di asinkronus. Kami ingatkan kembali, dosen dan GP punya kewajiban baik itu sinkronus dan asinkronus, dan kewajibannya sama, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pengisian jurnal ya, jurnal mengajar, saya kira di pendalaman materi dan pengembangan perangkat Bapak Ibu dosen dan GP sudah mengisi. Kemudian untuk refleksi ya, refleksi untuk GP dan dosen sama ya, mahasiswa juga mengisi ya refleksi yang secara asinkronus ya di LMS. Biasanya ada My New Blog begitu, nanti diklik begitu. Nanti Pak Ira mungkin biasanya ada rekaman ya Pak terkait dengan pengisian refleksi ya Pak Irham ya. Refleksi dosen, GP, dan mahasiswa punya kewajiban yang sama. Kemudian untuk penilaian, dosen dan GP juga
punya kewajiban yang sama untuk memberikan penilaian. Entahkah teknisnya nanti sudah ada dosen, sudah ada GP begitu. Nah ini ya Bapak Ibu, saya kira itu terkait dengan tambahan asinkronusnya, mohon nanti dengan cara itu tadi ya, screenshot dikirim. Dosen dan GP mungkin bisa mengirimkan nanti salah satu, kemudian ya kalau mau mengirimkan link yang hasil rekaman, kalau seperti saya kemarin, saya membuat link sendiri untuk setiap mahasiswa. Kalau ada 5 mahasiswa ya memang harus butuh berapa perangkat. Kelemahannya itu sih memang. Saya kira itu sukses selalu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Irham, tambahan? Ada tambahan dari Pak Irham? Atau Bapak Ibu dosen semua? Cukup ya Bapak Ibu, ini sudah. Oh iya, sudah mandiri. Baik. Nanti kami usahakan ya sebelum jam 8 malam pembagian kelompoknya kami share ya, sekaligus closingnya ini sudah jadi ya, maksudnya sudah cuma tinggal kopaskan ini, cuma saya perjalanan pulang mungkin kurang lebih setengah jam, jadi mohon bersabar untuk pembagian kelompok, tapi materi akan segera saya share, PPT, Excel, dan juga tadi contoh ya video dan lain sebagainya. Begitu nggih Bapak Ibu, selamat istirahat. Mungkin dari Bu Heri? Ya, selamat istirahat Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat. Jangan lupa besok jam 8 kita ada penerjunan PPL. Mohon bagi Bapak Ibu guru yang belum menyampaikan undangan tersebut kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, monggo bisa dikomunikasikan mumpung belum malam ya, besok bisa bergabung di kegiatan penerjunan. Begitu dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.